Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi tugas eh, pemrograman internet. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok satu ada saya, Adina Yudareswita, dengan NIM F1D022030. Saya Rizky Maulana Ramdhani dengan NIM F1D022095. Saya Ajun Dasrika Nugrahanti Sasania dengan NIM F1D022108. Saya Regia Puspa Amaranti dengan NIM F1D022156. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai kode yang telah kami rancang. Yang pertama akan dijelaskan oleh eh, teman kami, yaitu Ajunda Srika Anugrah Hafidi TS. Baik, sebelum saya masuk ke bagian saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum dari program yang kami buat. Aplikasi ini bernama Modern Download GUI, yaitu aplikasi berbasis Java yang dirancang untuk mengelola proses pengunduhan file dengan tampilan modern dan interaktif. Aplikasi ini memanfaatkan Java Swing untuk antarmuka pengguna, serta mengusung konsep desain minimalis dengan dua tema utama, yaitu Light Mode dan Dark Mode. Secara umum, aplikasi ini memiliki beberapa komponen utama seperti top bar, sidebar navigation, area utama untuk menampilkan progres download, dan fitur tambahan seperti riwayat unduhan serta pengaturan tampilan. Tujuan utama dari pembuatan program ini adalah untuk mempermudahkan pengguna dalam melakukan manajemen unduhan, sekaligus memberikan pengalaman antarmuka yang lebih modern dan responsif. Baik, saya akan menjelaskan bagian awal dari program, yaitu mulai dari proses import library sampai pembuatan top bar aplikasi. Pertama, bagian import library berfungsi untuk memanggil berbagai package yang dibutuhkan dalam program. Di sini digunakan library seperti Java Swing, Java AWT, dan Java I/O untuk mendukung tampilan GUI, pengaturan warna, serta proses input-output data. Selanjutnya ada public class modern downloader GUI extend JFrame. Bagian ini merupakan kelas utama yang menjadi antarmuka pengguna dari aplikasi. Dengan mengekstend JFrame, kelas ini otomatis mewarisi seluruh komponen dari fungsi dari window utama di Java Swing. Jadi, semua elemen GUI seperti tombol, panel, dan label akan ditampilkan di dalam frame ini. Berikutnya ada kelas download record. Kelas ini bertugas menyimpan data riwayat unduhan, misalnya nama file, waktu, dan status download. Jadi, setiap kali pengguna melakukan proses unduhan, data tersebut akan direkam dan bisa ditampilkan kembali di fitur riwayat. Lalu di bagian color scheme, di sini diatur kombinasi warna tema aplikasi. Terdapat dua mode, yaitu light mode dan dark mode, yang bisa diganti melalui tombol pengaturan. Warna-warna ini disimpan dalam variabel konstan agar mudah digunakan kembali di seluruh bagian program. Selanjutnya ada public modern download GUI. Kelas ini adalah konstruktor utama dari kelas GUI. Metode ini dijalankan pertama kali saat objek dibuat dan di dalamnya terdapat pemanggilan beberapa fungsi seperti pembuatan top bar, sidebar, dan main content. Jadi semua elemen antarmuka diinisialisasi dari sini. Selanjutnya ada private void create top bar. Metode create top bar ini digunakan untuk membuat bagian atas jendela aplikasi, biasanya berisi judul dan tombol kontrol seperti minimize atau code. Baik, setelahnya itu ada private J button create control button. Nah, metode ini adalah metode pendukung yang digunakan untuk membuat tombol-tombol tersebut dengan gaya dan warna yang konsisten. Next. Baik, selanjutnya yaitu metode create sidebar, di mana metode ini digunakan untuk membuat panel samping atau sidebar pada tampilan aplikasi. Nah, di dalam sidebar ini terdapat tombol-tombol seperti download, pause, resume, history, dan settings. Nah, setiap tombol ini ditambahkan menggunakan layout manager, yaitu grid back layout agar posisinya rapi dan mudah diatur. Nah, fungsi utamanya adalah menyediakan navigasi bagi pengguna untuk mengontrol proses pengunduhan dan membuka menu lain di aplikasi. Selanjutnya yaitu ada metode create sidebar button, yang dimana metode ini itu berfungsi untuk membuat button khusus yang tampil di sidebar dengan ikon dan keterangan tertentu. Nah, button ini memiliki efek visual seperti warna akan berubah ketika ditekan atau diarahkan kursor.
Nah, selain itu juga tombol ini dirancang dengan gaya modern, tidak memiliki border, latar transparan, dan bentuk sudut yang membulat. Nah, fungsi metode ini adalah untuk membuat tombol sidebar dengan tampilan konsisten dan interaktif. Selanjutnya yaitu ada metode create main content, yang dimana metode ini itu digunakan untuk menyusun area utama aplikasi yang menampilkan elemen-elemen pengunduhan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa komponen seperti kolom URL, yaitu tempat user memasukkan alamat file yang ingin diunduh. Kemudian ada juga progress bar untuk menampilkan persentase proses download. Selanjutnya itu ada label informasi yang menunjukkan kecepatan dan ukuran file, serta tombol start download, yaitu untuk memulai proses unduhan. Nah, selain itu, di dalam metode ini juga diatur tampilan tombol lain seperti pause, resume, history, dan settings agar memiliki fungsi yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada metode create card, yaitu metode ini digunakan untuk eh, membuat panel utama yang berfungsi sebagai wadah tampilan utama. Nah, panel ini tuh memiliki desain dengan efek bayangan dan sudut yang membulat agar terlihat modern. Metode ini juga menyesuaikan warna latar latar itu berdasarkan mode gelap atau mode terang. Nah, fungsi utamanya adalah membuat area konten dengan desain visual yang menarik dan eh, modern. Selanjutnya yaitu ada metode start download, di mana metode ini itu merupakan inti dari proses pengunduhan file. Nah, langkah-langkah di metode ini tuh ada untuk pertama yaitu mengambil URL dari kolom input, kemudian memeriksa apakah URL valid. Selanjutnya itu eh, nanti akan diminta file untuk disimpan, nama file untuk disimpan, kemudian membuat koneksi ke server menggunakan HTTP URL connection. Selanjutnya itu membaca data dari internet dan menyimpan ke file lokal menggunakan random access file. Nah, proses download ini dijalankan di thread terpisah agar tampilan tidak nge-freeze. Selama download berjalan, progres akan diperbarui secara berkala melalui metode update progress. Nah, jika terjadi error atau download selesai, status akan ditampilkan di layar dan history download diperbarui. Fungsi metode ini adalah menjalankan seluruh proses pengunduhan mulai dari awal hingga selesai dengan aman dan interaktif. Selanjutnya yaitu ada metode update progress, di mana metode ini itu digunakan untuk memperbarui tampilan progres unduhan secara real time. Nah, nilai progres ini dihitung berdasarkan jumlah data yang sudah diunduh dibandingkan dengan total ukuran file. Selain itu, metode ini juga menampilkan kecepatan unduhan dalam kilobyte per detik, serta ukuran file yang telah terunduh. Nah, fungsi utamanya adalah menjaga agar pengguna dapat melihat perkembangan download secara langsung di layar. Selanjutnya yaitu ada metode resume download, di mana metode ini berfungsi untuk melanjutkan proses download yang sebelumnya dijeda. Nah, metode akan memeriksa apakah file hasil unduhan masih ada. Jika file tersedia, proses download dilanjutkan dari proses terakhir. Nah, metode ini bekerja dengan memanggil kembali start download, namun tanpa menghapus data yang sudah tersimpan. Fungsinya adalah memungkinkan pengguna untuk melanjutkan unduhan yang terhenti tanpa harus mengulang dari awal. Baik, next. Dan selanjutnya ada metode toggle time. Jadi metode ini digunakan untuk mengganti tampilan aplikasi antara mode terang dan mode gelap. Jadi tujuannya agar pengguna dapat menyesuaikan tampilan sesuai kenyamanan mereka, baik dalam kondisi pencahayaan terang maupun gelap. Selanjutnya ada metode show notification. Metode ini berfungsi menampilkan pesan pemberitahuan kepada pengguna. Jadi pesan ini bisa berupa notifikasi keberhasilan seperti ketika download selesai atau pesan kesalahan jika terjadi gangguan pada proses unduhan. Selanjutnya ada metode create dialog button. Metode ini digunakan untuk membuat tombol khusus yang tampil di jendela pengaturan dan juga riwayat unduhan. Jadi tombol yang dihasilkan memiliki desain yang seragam sehingga tampilan aplikasi terlihat lebih rapi.
Selanjutnya ada metode show history. Metode ini berfungsi untuk menampilkan riwayat unduhan yang sudah dilakukan pengguna. Jadi informasi yang ditampilkan meliputi nama file, ukuran, tanggal, dan juga status unduhan, serta dilengkapi dengan tombol untuk menghapus riwayat. Selanjutnya ada metode show settings. Metode ini digunakan untuk menampilkan jendela pengaturan aplikasi. Di sini pengguna dapat memilih lokasi penyimpanan file dan menentukan jumlah maksimum unduhan yang dapat berjalan bersamaan, kemudian menyimpannya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada metode enable dragging. Jadi metode ini berfungsi agar jendela aplikasi dapat digeser menggunakan mouse. Karena tampilan aplikasi tidak menggunakan bingkai standar, jadi metode ini memungkinkan pengguna untuk tetap memindahkan jendela dengan mudah di layar. Dan yang terakhir yaitu ada metode main. Jadi metode ini merupakan titik awal saat aplikasi dijalankan. Jadi fungsinya adalah mengatur tampilan agar sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh pengguna dan juga menampilkan jendela utama aplikasi sehingga seluruh fitur dapat digunakan oleh pengguna. Oke, selanjutnya adalah bagian demonstrasi dari program. Putaran program yang sudah dibuat. Jadi ini adalah tampilan utama dari program file download yang sudah dibuat. Jadi di sini bisa dilihat di sini kita bisa masukin file URL yang akan di-download. Di sini ada tampilan informasi dari kecepatan internetnya dan juga progress size file yang akan di-download. Pertama kita coba demonstrasikan file yang akan di-download. Oke. Pertama saya masukin URL dari file yang akan di-download. Sebagai contohnya, kita akan download sebuah file JPG. Untuk downloadnya itu kita bisa pencet start download di sini ataupun melalui sidebar yang ada di sebelah kiri. Pencet start download. Nah, di sini kita disuruh masukin file name untuk file apa nama file yang akan di save. Tapi pertama kita ganti dulu coba di mana file itu akan di save. Jadi di sini defaultnya itu file itu akan di save di folder di kuliah semester 7 Profinet dan Java URL Connection. Ini kita bisa ganti letak file tersebut akan di-download. Sebagai contoh kita coba download masukin ke sini aja ke download. Jadi kita pencet mana-mana dia bisa yang start download yang di kiri. Namanya jelas. Nah, setelah filenya selesai di-download akan muncul pemberitahuan sukses. Jadi akan muncul pop-up download complete dengan nama file yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena file kecilan jadi ini nggak bisa kelihatan ya, speednya tadi, speed internetnya juga, size-nya juga tadi kecil banget file JPG-nya. Terus di sini kita bisa lihat history dari download yang sudah dilakukan. Jadi di sini bisa dilihat kan file name-nya cat.bin, size-nya juga tadi kecil banget, nggak sampai 0,1 MB malah. Terus date-nya kapan dia file tersebut di-download dan juga statusnya sudah komplit. Terus di sini ada tadi seperti yang sudah dibilang ada toggle buat temanya. Jadi di sini kan masih temanya ini kan white mode. Jadi di sini kalau kita pencet tombol di sini dia akan berubah aplikasinya menjadi temanya menjadi dark mode. Mungkin itu aja untuk demonstrasi program yang sudah dibuat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.